sama agar kalian nanti bisa paham betul apa yang dimaksud dengan trafo atau transformator, kemudian digunakan untuk apa, dan selanjutnya manfaatnya apa. Nah, anak-anak semuanya, marilah kita bahas secara bersama-sama transformator. Transformator atau trafo adalah alat listrik yang berfungsi sebagai pengubah besarnya tegangan listrik arus bolak-balik atau AC, alternating current, seperti yang ada pada gambar di bawah ini, yaitu mula-mula ada inti besi lunak yang tersusun seperti pada gambar, kemudian pada bagian sebelah kirinya diberikan kumparan atau lilitan kawat tembaga. Sebagai berikutnya, untuk sebelah kanannya ada juga kumparan yang dililitkan pada inti besi yang kedua. Sama halnya pada gambar di sebelah kanan, yaitu ada inti besi yang disusun seperti itu, kemudian ada kumparan yang di sebelah kiri dan ada kumparan yang di sebelah kanan. Nah, kalau kita perhatikan, dua trafo ini memiliki perbedaan. Yang pertama, di sebelah kiri itu kumparan yang ada di sebelah kiri jumlahnya lebih banyak, yang kemudian disebut sebagai kumparan primer, dan yang di sebelah kanan kumparannya lebih sedikit daripada yang di sebelah kirinya, yaitu disebut sebagai kumparan sekunder yang memiliki jumlah lilitan sebanyak Ns. Nah, untuk yang sebelah kanannya, Np-nya lebih sedikit daripada Ns-nya. Jadi kumparan di sebelah kiri sebagai primernya lebih sedikit jumlah lilitannya dibandingkan dengan yang di sebelah kanannya, yaitu kumparan sekunder. Nah, jadi keduanya itu adalah berbeda. Oleh karena berbeda, maka punya fungsi yang tidak sama pula. Untuk yang sebelah kiri, trafonya disebut sebagai trafo step down, sedangkan yang sebelah kanannya, yang kedua, adalah disebut sebagai trafo step up. Step down untuk menurunkan tegangan, step up untuk menaikkan tegangan listrik sesuai dengan fungsi daripada transformator tersebut. Selanjutnya, tentang prinsip kerja daripada transformator. Jadi trafo itu bekerja karena pada kumparan primer sebagai inputnya dihubungkan lebih dahulu dengan sumber tegangan AC, arus dan tegangan listrik yang nilai serta arahnya selalu berubah-ubah terhadap waktu secara periodik konstan. Nah, oleh karena pada bagian primernya diberi arus listrik bolak-balik tadi, maka nilai dan arahnya juga selalu akan berubah-ubah tentang garis gaya magnetik yang ditimbulkannya. Sehingga pada inti besi lunak mengalami perubahan jumlah garis gaya magnetik terjadi secara terus-menerus, dan akibatnya pada kumparan sekunder terjadi gegel induksi dan arus induksi sebagai keluaran atau output dari transformator. Nah, kalau kita perhatikan di gambar di bawah, trafo, kumparan primernya dihubungkan dengan sumber listrik arus bolak-balik, timbul garis gaya magnetik yang kemudian terinduksi kepada kumparan yang di sebelah kanannya sebagai kumparan sekundernya, dan kemudian dihubungkan dengan sebuah lampu, lampunya dapat menyala. Nah, itu kalau kalian perhatikan seperti itu.
berarti telah terjadi induksi elektromagnetik dari primer menuju ke sekundernya. Sedangkan perbandingan besarnya tegangan primer Vp dengan tegangan sekundernya atau Vs sama dengan besarnya perbandingan antara jumlah lilitan pada primer Np dengan jumlah lilitan pada sekundernya yaitu Ns. Sehingga bisa dirumuskan Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Vp tegangan primer volt, Vs tegangan sekunder volt, Np kumparan primer, dan Ns adalah kumparan sekunder. Transformator dalam kerjanya itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Untuk trafo sempurna atau disebut sebagai transformator ideal memiliki efisiensi kerja atau rendemen sama dengan 100%. Dengan adanya 100% maka daya pada primernya akan sama dengan daya pada sekundernya atau Vp kali Ip sama dengan Vs kali Is, di mana Pp daya primer, Ps daya sekunder, Ip arus primer, dan Is arus sekunder. Tentang besarnya efisiensi kerja transformator atau rendemen, itu di dalam kenyataan yang kita hadapi sehari-hari bahwa trafo itu bekerjanya tidak bisa 100%. Kenapa? Karena daya yang diberikan pada trafo tersebut melalui primernya lebih besar jika dibandingkan dengan hasil keluarannya atau pada pada daya sekundernya, outputnya. Kenapa? Karena terjadi panas atau kalor yang besarnya I kuadrat RT yang ditimbulkan pada kedua kumparan karena setiap penghantar memiliki nilai hambatan sebesar R. Nah, timbul hambatan. Nah, kalor karena arus pusar yang timbul pada inti besi. Jadi pada inti besinya timbul arus pusar atau arus eddy, dan yang ketiga terjadi kebocoran flux magnetik, maka berlakulah rendemen sama dengan PS per PP kali 100% atau rendemen sama dengan Vs kali S per Vp kali Ip kali 100%. Arus pusar atau arus eddy pada transformator itu adalah disebabkan karena kumparan yang dialiri atau dilalui arus AC timbul flux magnetik yang berubah-ubah pada inti besi, sehingga dalam transformator arus pusar atau arus eddy akan terjadi, di mana arus eddy atau arus pusar itu adalah yang masuk dan yang keluar secara terus-menerus di dalam inti besi. Perhatikan pada gambar di bawah. Arus eddy merupakan kerja transformator sebesar I kuadrat kali R untuk mengurangi kerugiannya, maka inti besi lunak dibuat dari plat-plat logam yang berlapis-lapis dan diantaranya diberi bahan isolator atau penyekat yang disebut sebagai laker, sehingga arus eddy tidak dapat menembus plat logam berikutnya. Sebagai contoh, sebuah trafo dihubungkan dengan sumber listrik, arus dan tegangan listrik bolak-balik 220 volt dan kuat arusnya 2 ampere. Jika pada sekunder menghasilkan daya 330 watt, tentukan efisiensi kerja trafo. Diketahui Vp sama dengan 220 volt, Ip sama dengan 2 ampere, PS sama dengan 330 watt. Ditanyakan efisiensi kerja trafo atau rendemen sama dengan berapa persen. Nah, rendemen sama dengan PS per PP kali 100% sama dengan 330 per 220 kali 2 kali 100% sama dengan 75%. Kemudian yang kedua, sebuah trafo step down
memiliki efisiensi kerja 70% untuk mengubah tegangan dari 1000 volt menjadi 200 volt untuk menghidupkan lampu yang memiliki spesifikasi 220 volt 50 watt. Berapakah kuat arus listrik pada kumparan primer trafo? Diketahui V primer sama dengan 1000, V sekunder 200, dan kemudian VS aksen 220, PS aksen 50 watt. Ditanyakan I pada primer, berarti IP. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita gunakan PS per PS aksen sama dengan VS per VS aksen kuadrat, di mana sebelumnya sudah kalian ketahui bahwa daya sama dengan I kali V atau V kuadrat per R atau I kuadrat kali R. Dengan ada persamaan tersebut, maka PS per PS aksen sama dengan 200 per 220 kuadrat sama dengan 41,3 watt. Maka IP sama dengan PS per VP kali rendemen kali 100%. Kita masukkan angkanya, hasilnya 59 mili ampere. Demikian pembahasan fisika kali ini. Semoga kalian semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala